Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pemirsa channel Pink 3 yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ramadan adalah madrasah, sekolah tempat di mana kita belajar tentang kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita mempunyai wawasan, supaya kita mempunyai pandangan jauh ke depan, dan supaya kita tidak tersesat kepada kebahagiaan sesaat, namun merugikan jangka panjang. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat salah satu kurikulum Ramadan, di mana pembelajaran di bulan suci Ramadan ini ialah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Zaman sekarang, zaman di mana persaingan begitu sulit, persaingan begitu tajam. Orang berlomba-lomba ingin menjadi orang kaya. Orang-orang berlomba-lomba ingin mendapatkan kedudukan. Banyak sebagian orang-orang tersebut tidak sabar, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Ingin mempunyai rumah bagus, ingin mempunyai mobil yang mewah, ingin mempunyai tanah yang luas, ingin mempunyai jabatan yang tinggi, sehingga tidak sabar dan melakukan cara-cara yang batil. Korupsi, mencuri yang bukan haknya, mengambil hak-hak anak yatim, lalu menipu orang lain, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Walaupun lapar melilit perut, dahaga mencekik leher, ketika belum datang waktu maghrib, belum saatnya kita mengambil makanan dan minuman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-shaum nisfus sabr. Puasa adalah separuh dari sabar. Karena dengan kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri. Kita dilatih untuk lebih peka terhadap kesulitan orang lain. Kita dilatih, batin kita dilatih agar dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, yang nantinya akan kita menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa. Pemirsa sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi sabar ke dalam 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika di pagi hari yang begitu dingin, dengan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, kita bersabar menghadapi dinginnya udara pagi, kita mengambil air wudhu. Kita melawan nafsu kita. Ketika kita nafsu ingin tidur, ketika mata ini mengantuk, kita lawan, kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Hal ini tidak lain karena kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan sabar dalam menjalankan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ialah bersabar dalam menghindari segala jenis kemaksiatan. Manusia umumnya menyukai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang bisa menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan, maka sungguh pahalanya amat sangat begitu besar. Bahkan para ulama bersepakat, orang yang melaksanakan satu dari menahan melakukan kemaksiatan, maka pahalanya, maka keutamaannya lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena perjuangan dalam melakukan sabar menahan kemaksiatan ini sungguh luar biasa berat.
perjuangan ini kita harus melawan setiap godaan setan, yang mana setan akan menjerumuskan kita, akan membuat kita, akan membuat sebuah kamuflase seolah-olah kemaksiatan tersebut adalah sebuah sesuatu yang indah. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah hikayat yang menarik tentang sabar dalam musibah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Yafi'. Beliau berkisah dari Abu Hasan As-Siraj, bahwa Abu Hasan As-Siraj ini beliau setelah melakukan ibadah haji, dan ketika beliau di Masjidil Haram, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya begitu memancarkan cahaya, sehingga Abu Hasan As-Siraj refleks, beliau berkata, "Masya Allah, demi Allah, sungguh dalam hidupku aku belum pernah melihat wajah perempuan yang begitu bercahaya. Paras kecantikannya begitu memancar, sehingga aku yakin bahwa perempuan ini tidak pernah merasakan kesusahan di dalam hidupnya." Tak disangka perempuan tersebut lalu mendengar dan menjawab Abu Hasan, "Bagaimana mungkin engkau bisa berkata demikian? Padahal hatiku, diriku ini begitu diliputi dengan kesedihan, begitu pilu hati ini." Lalu Abu Hasan berkata, "Memang apa yang terjadi sehingga begitu sedihnya engkau?" Perempuan itu berkisah bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh suami dan keempat orang anaknya. Suaminya meninggal kehausan ketika pergi ke hutan. Suaminya mencari anak laki-lakinya yang pergi ke hutan, yang mana anak laki-laki tersebut ternyata sudah wafat diterkam oleh serigala. Lalu ketiga anaknya yang lain meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan yang sungguh sangat tragis. Sehingga bagaimana mungkin hati ini tidak sedih? Bagaimana mungkin hati ini tidak pilu? Saya ditinggalkan seorang diri. Abu Hasan As-Siraj lalu bertanya, "Bagaimana engkau menghadapi semua itu? Bagaimana engkau menghadapi musibah yang begitu besar?" Lalu perempuan tersebut menjawab, "Saya menghadapi musibah tersebut dengan bersabar dan tidak pernah berkeluh kesah sekalipun. Karena sabar dalam menghadapi ujian nantinya akan menghasilkan sebuah pahala. Sedangkan keluh kesah tidak akan mendapatkan pahala apapun dan tidak akan menghasilkan apa-apa." Pemirsa channel Pink 3 yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di dalam puasa, merangkum dalam pelatihan kesabaran dalam 3 jenis macam kesabaran. Kita menahan diri untuk tidak makan, kita menahan diri untuk tidak minum, karena kita bersabar atas perintah Allah, kita bersabar menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, dan seraya kita yakin bahwa kita juga bersabar dalam setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam puasa bulan Ramadan. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran, bulan kesabaran. Karena di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Sehingga nantinya ke depan, setelah Ramadan ini selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, insya Allah. Pemirsa sekalian, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.